Pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam, selamat hari Minggu, salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak di sini. Seperti biasa, saya akan sharing video mengenai analisa mingguan market dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari tanggal 18 sampai dengan 22 Juli 2022. Forecast ini bukan rekomendasi entry, tetapi lebih ke arah edukasi, di mana buat Anda yang sudah punya trading plan bisa dijadikan bahan komparasi atau perbandingan dengan trading plan Anda, dan buat Anda yang belum bisa membuat trading plan, bisa menjadikan forecast ini sebagai salah satu referensi Anda menghadapi market satu minggu ke depan. Seperti biasa juga, saya selalu lengkap menyampaikan forecast dari mulai fundamental, sentimental, dan terakhir teknikal, sampai dengan signal entry, baik itu entry-nya sendiri, kemudian exit terbagi menjadi SLTP, dan juga forecast map-nya. So, kita mulai dari pair Euro USD. Seperti biasa, untuk analisa mingguan kita mulai dari sentimental, memperhatikan data dari Bapepti-nya Amerika di web cftc.gov, dan itu saya ambil masukkan ke dalam tabel Excel, di mana saya bisa melihat dominasi kepemilikan institusi besar terhadap sebuah mata uang, dalam hal ini adalah USD dan Euro, sehingga menjadi pair Euro USD. Apakah dominan long itu arahnya ke buy atau dominannya short itu arahnya ke sell? Kalau kita perhatikan untuk US dollar atau dolar indeks, itu kepemilikan akan longnya masih dominan sama seperti minggu-minggu lalu, dan untuk pergerakannya sendiri naik sekitar 1%, di mana ini bisa diartikan bahwa institusi besar menambah kepemilikannya terhadap US dollar. Di sisi lain, untuk euro, mereka melepaskan kepemilikan longnya atau menjualnya atau short, naik 1% menjadi 53%, di mana 53% ini tentunya kalau dibandingkan dengan longnya menjadi lebih besar, sehingga institusi besar ini kalau kita jadikan pair lebih banyak memegang USD daripada euro, sehingga cocok dengan analisa fundamental, di mana kita ketahui saat ini USD lagi kuat-kuatnya, dan juga cocok dengan teknikal, di mana kita juga tahu bahwa tren euro USD sedang mengalami penurunan. Dengan demikian, kesimpulan untuk analisa sentimental tidak ada perubahan komposisi long dan short, bahkan USD lebih dominan lagi karena ada penambahan sekitar 1% di posisi longnya. Kemudian kita coba masuk ke analisa teknikalnya. Seperti biasa, kita mulai dari DXY, dolar indeks, di mana dolar di indeks dibandingkan dengan 6 mata uang lain tidak terhadap komoditi, dan salah satunya komposisi terbesar dari DXY adalah 60% euro, sehingga gerakan DXY itu biasanya terbalik. Kalau DXY-nya naik, pair euro USD itu turun. Ingat, ini biasanya. Dan kalau kita perhatikan lagi, sama seperti minggu lalu, bahwa tren DXY ini sangat kuat ya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan tingkat inflasi yang baru dirilis minggu lalu yang membentuk rekor 9,1%, sehingga market beranggapan bahwa The Fed akan lebih agresif lagi dalam menaikkan suku bunga, sehingga berbondong-bondong
membeli dolar indeks dan itu seperti teori supply and demand. Jika demand meningkat, supply tetap atau jumlah dolar yang beredar di market itu kalau tidak dicetak baru, maka itu akan tetap, dan demand yang tinggi itu menimbulkan tentunya kenaikan harga. Kemudian kalau kita perhatikan kenaikan DXY ini tertahan di resisten ini, dan resisten ini kalau kita tarik mundur itu ada history low dan history high di sini, sehingga menjadi yang disebut dengan area flip ya. Ini saya zoom. Ini alasan kenapa saya menarik sebuah daerah atau range, karena adanya alasan ini history high, ini history low. Tidak harus persis, yang penting adalah ini tergambarkan kenapa gerakan dolar itu berpotensi untuk mengalami koreksi mingguannya. Nah, kemudian kita langsung saja ke pair euro USD-nya itu sendiri. Kalau kita perhatikan pair euro USD weekly juga downtrend-nya kuat sekali, dan kemarin saya juga sudah memberikan informasi akan adanya chart pattern DBW, descending broadening wedge, dan ini ternyata trendline bawahnya itu di breakout ya, sehingga potensi penurunan lebih dalam lagi itu besar. Dan kalau Anda secara long term ingin entry sell, Anda bisa menunggu koreksi lagi di area sekitar sini. Jika dia breakout masuk ke dalam lagi, jangan entry sell dulu, tetapi jika dia tertahan setelah koreksi, Anda bisa melakukan sell. Kemudian kalau kita perhatikan di D1 sendiri, saya juga sudah membuat semacam perkiraan bahwa potensi penurunan euro USD itu kalau kita tarik Fibonacci extension dari mulai wave ini ke sini ya, ke tertinggi ini, history high ini, kemudian ke history low dan ke history high di sini. Jadi ini semacam lower high, ini lower low, dan kemarin saya juga sudah mengidentifikasi bahwa saya melihat euro USD ini masih ada potensi penurunan kalau sampai ke 161,8%, maka ke 0.9923 ini 161,8. Kalau 100%-nya AB sama dengan CD-nya sudah di breakout, dan sebetulnya terjadi penurunan di mana low-nya itu kalau kita perhatikan ke 9952, tidak sampai ke 9923, dan parity itu 1,0 itu sangat kuat sekali sebagai support psikologis, karena memang kalau kita perhatikan low-nya itu sampai ke 9952, tetapi closing-nya tidak di bawah 1, euro nilainya lebih kecil daripada USD, padahal biasanya lebih besar, makanya harga euro USD biasanya 1, nah ini perhatikan ya, jadi parity 1,0 itu cukup kuat, dan kita nanti cek lagi apakah di minggu ini bisa terbreakout ke bawah sehingga kondisi euro USD 0, itu bukan hal yang tidak mungkin, tetapi menurut saya mungkin terjadi koreksi dulu naik, baru dia turun menjadi di bawah 1, Nah, sekarang kita langsung tajam lagi ke H4.
Pada minggu lalu, saya sudah memberikan signal sell limit di 1.0277, silakan Anda lihat videonya, dan itu tidak kejemput. Demikian juga saya sudah memberikan perkiraan untuk melakukan aksi sell market order, yaitu di sekitar sini, bukan sell limit ya. Dan ini juga tidak kejemput mengingat pada saat market dibuka Euro USD itu langsung turun sehingga tidak menyentuh area untuk sell market execution apalagi sell limit sebagai sebuah strategi saya untuk entry di sini konservatif, di sini lebih ke arah agresif. Dan bagaimana kira-kira untuk minggu ini? Saya melihat bahwa area history high dan high ini menjadi sebuah area merupakan sebuah resisten yang perlu Anda pantau sehingga saya di sini menandainya dengan harga 1.0123 ini harga history high. Sederhana saja alasannya sekali lagi bahwa history high itu berpotensi menjadi sebuah resisten. Apalagi untuk sebuah tren turun, maka pola-pola double top itu merupakan kesempatan kita untuk mendapatkan harga yang lebih baik, artinya sell di atas sesuai dengan prinsip trading tenang senang, yaitu follow the trend by bidding ya, mengikuti trennya turun tetapi nawar. Dan area ini juga perlu Anda perhatikan sebagai area sell kedua untuk market execution dan itu termasuk agresif, di mana saya menetapkan ini sebagai area resisten. Kenapa? Karena ada bearish engulfing, sehingga kalau misalkan harga naik ke sini, Anda bisa pantau apakah terjadi reaksi, apakah terjadi bounce di time frame yang lebih kecil, boleh H1 M30, kemudian M15, ditandai dengan pola-pola reversal, yaitu double top, atau bisa juga head and shoulder, atau bisa juga bearish pin bar, demikian juga three inside down, sekali lagi pada saat market ke sini. Jadi jangan meletakkan pending order di sini. Kalau Anda meletakkan pending order itu bisa di sini 1.0279 dan saya sudah memberikan perbandingan risk and reward-nya dengan lengkap di sini, yaitu RR-nya 1:2 di mana TP-nya 200 pip di harga 1.0079, kemudian SL-nya 100 pip di harga 10379. Sekali lagi untuk pending order sell limitnya itu di 1.0279. Ini disclaimer on, kemudian juga Dior, yang jelas setiap entry Anda menggunakan dua posisi saja. Posisi pertama RR-nya 1:1, posisi kedua RR-nya 1:2, dan jika order kejemput kemudian Anda mendapatkan TP1 yaitu RR-nya 1:1 di mana nanti posisi 1 akan terclosing, maka posisi 2-nya Anda geser SL-nya menjadi plus, bisa plus 1, bisa plus 10 sesuai dengan kebijakan Anda yang masing-masing. Yang penting prinsipnya adalah kita melindungi profit yang kita sudah dapatkan. Dan sekali lagi bahwa SLTP ini berdasarkan support and resistance, di mana kalau saya letak SL di sini karena di sini memang ada history diambil dari low sebelumnya ini, sehingga saya meletakkan SL-nya ini beberapa pip di atas resisten yang mengacu kepada low ini, dan kalau kita tarik mundur juga di sini ada low sehingga membentuk area. Sangat logik ya. Jadi bukan soal 50 pipnya, bukan, tetapi sesuai dengan prinsip meletakkan SL untuk sell itu adalah beberapa pip di atas resisten, dan resistennya saya tetapkan ini. Kemudian untuk TP-nya 200 pip itu merupakan sebuah hal yang logis. Kenapa? Karena di sini ada juga merupakan area support, dan kita lihat saya menemukan dan mencatat bahwa range mingguan untuk Euro USD itu sekitar 232 pip, sehingga kalau sampai kita bisa dapat harga di sini, rasanya target 200 pip itu bukan suatu hal yang mustahil dan ada dasarnya. Sekian, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa BPJS bayar pakai jempol saja, dukung channel ini terus supaya saya semangat di dalam berbagi dengan subscribe buat Anda yang belum, atau klik bell sehingga ada notifikasi. Yang paling penting share supaya
yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan juga komen. Salam trading tenang senang, trading yang aman nyaman menguntungkan. Nofri Simanjuntak, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.